Sekarang kita akan masuk pada bab baru, yaitu tentang transformasi. Transformasi itu perubahan. Ya. Jadi bangun itu berubah, titik itu berubah, garis itu berubah. Nah, berubah itu karena apa? Nah, di sini kita punya 4 transformasi, yaitu perubahan. Berubah itu bisa karena digeser atau namanya translasi. Nah, kalau ada bangun itu digeser, ditarik, maka bangun itu berubah. Ya, jadi bangun itu berubah karena digeser. Yang kedua, bangun itu berubah karena dicerminkan atau refleksi. Jadi bangun berubah itu karena dicerminkan. Karena dicerminkan, dia punya bayangan, nah itu berarti berubah dari benda asli ke benda bayangan. Dalam matematika, nah itu namanya refleksi. Keseharian sering dikenal, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, bangun berubah karena diputar atau rotasi. Rotasi itu diputar. Jadi kalau ada bangun diputar, nah ini berarti dia akan berubah posisi. Kemudian yang keempat, bangun itu berubah karena dikalikan. Dikalikan itu namanya dilatasi. Jadi dilatasi. Nah, inilah perubahan. Jadi perubahan itu nanti ada 4. Bisa karena digeser, bisa karena dicerminkan, bisa karena diputar dan dikalikan. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba berbicara pada bagian pertama, yaitu translasi. Translasi atau pergeseran. Nah, jadi kita akan bicara tentang pergeseran. Digeser itu apa? Digeser itu pindah tempat dalam satu bidang. Jadi kalau ini ada benda, kemudian saya geser, ya. Nah, ini benda di sini saya geser. Maka di sini kita memahami bahwa pergeseran itu dalam satu bidang. Terus digeser itu menurut jarak. Jadi dia dari sini dalam bidang ini juga dia dipindah ke sana. Dia dari sini dalam bidang itu juga. Nah, jadi karena itu di sini jadi pergeseran itu memenuhi satu adalah jadi dalam satu bidang. Tidak bisa bidang lain. Kemudian ya jarak. Kembali ke sini. Jadi kalau ada benda ini namanya saya geser, dia berada pada bidang ini. Tapi kalau ini saya begini kan namanya tidak digeser. Jadi dia diangkat. Jadi tidak ini. Jadi digeser itu ada dalam satu bidang, kemudian menempuh jarak. Nah, jarak itu kemana? Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan. Ya kadang-kadang kamu tidak ngerti
digeser itu apa? Misalnya kamu punya meja digeser. Nah, digeser itu dalam satu lantai itu. Bukan kamu angkat ke atas, tidak. Jadi dalam satu bidang, kemudian kamu geser dengan jarak kemana. Nah di sini, pergeseran itu biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi translasi atau pergeseran, ya, itu ditulis seperti ini. Ini namanya translasi dalam bentuk kolom. Ya. Nah, nanti bisa ditulis translasi dalam bentuk baris seperti ini. Tidak ada masalah, yang sering dipakai yang ini. Dalam buku-buku SMP yang sering dipakai ini. Apa artinya ini yang penting? Baik begini maupun begini. Apa artinya? Artinya ini menurut Sumbulir. Ini mendatar. Yang ini vertikal atau tegak. Ya ini saja yang perlu kamu pahami. Jadi kalau nanti ada pergeseran AB ditulis seperti ini, pergeseran AB ditulis seperti ini, maka yang A itu mendatar. Ya. Jadi pergeseran mendatar ke sana, seret. Kemudian yang B yang vertikal ke atas ke bawah. Jadi A itu yang ke kiri ke kanan dan B itu yang ke atas ke bawah. Seperti itulah. Seperti ini yang nilai-nilai mendasar ini yang harus benar-benar dipahami, sehingga nanti dalam pembicaraan berikutnya kamu paham, oh itu begini. Nah, setelah kita melihat, mempelajari bahwa notasi itu bisa ditulis seperti ini, jadi ini namanya translasi, ya, yang ditulis dalam bentuk notasi. Jadi ditulis dalam bentuk notasi. Notasi A dan B dengan pemahaman A itu mendatar dan B itu vertikal. Nah, dari sini kita nanti punya banyak notasi yang harus kamu pahami. Nah, karena itu di sini saya berikan contoh, perhatikan. Misalnya kita punya notasi 34. 34. Nah, 34, 3 mendatar positif, jadi dia arah ke kanan, jadi dia ke sana. 3, 1, 2, 3. Berarti ini 3 arah ke kanan. Kemudian 4, 1, 2, 3, 4. Inilah 3. Nah, yang namanya pergeseran 34 itu dari awal sini ke sana. Nah, ini adalah 34. Jadi pergeseran 34 itu arahnya ke sana. Karena apa? Karena 3 ke kanan, 4 ke atas. Jadi 3 ke kanan, 4 ke atas, sehingga arahnya miring ke kanan. Kemudian yang kedua misalnya 5 min 2. Nah, 5 min 2. 5 min 2, tadi 5 mendatar ke kanan. Jadi ini kalau ini diterjemahkan berarti 3 ke kanan, kemudian 4 ke atas. Ini gambarnya. Jadi kalau nanti ada notasi maka kamu bisa gambar 3, 4, oh begini. 5 min 2, berarti 5 ke kanan, 2 berarti ke bawah. Jadi bacanya begitu, 5 ke kanan, 2 ke bawah. Jangan dibaca min 2 ke bawah. Jadi ini bacanya min 2, dibaca 2 ke bawah. Nah sekarang tinggal gambar. Jadi ke sana 5. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 5 ke kanan, 2 ke bawah, 1, 2, nah ini 5, ini min 2. Nah inilah yang dimaksud dengan 5 min 2. Jadi begitu. Jadi setelah kita paham, kita dibaca benar, kita bisa menggambar. Itulah translasi. Berikutnya, ini sudah positif. Ini nah sekarang kalau yang positif, yang negatif itu ini, nah seperti ini. Berarti ini yang atas mendatar itu berarti ke kiri kanan, dia negatif. Berarti dia ini adalah 4 ke kiri dan 1 ke atas. Jadi min, ya min mendatar berarti dia ke kiri. 1 positif berarti ke atas. Gambarnya berarti ke kiri dulu. Dari sini kita ke kiri. Ya, tadi 1, 2, ya. Kemudian 3, 4 ke kiri. Nah ini jadi lalu 1 ke atas jadi sama 1. Nah inilah gambarnya. Jadi ini adalah gambar min 4, 1. Jadi kita gambar 4 ke kiri terus 1 ke atas. Dilanjutkan, jangan begini ya, nanti ada pemahaman yang salah. Ini 1 begini, 1, 2, 3, 4 ini, terus 1-nya ke atas gini. Lalu begini, nah ini salah. Salahnya di mana? Ini juga sama-sama hampir. Kalau seperti ini kan mungkin tidak mengetahui salahnya di mana. Jadi dia merasa benar. Kan apa? Perhatikan di sini, ini pangkal, ini ujung, ini pangkal, ini ujung. Ya hasilnya pangkal, ujung. Coba kalau ini pangkal, ini ujung, ini pangkal, ini ujung, nah ini ujung, ujung. Nah itu bedanya. Maka hasil itu juga dalam komponen selalu pangkal ujung. Nah, itu. Jadi harus seperti itu. Harus seperti itu. Kemudian yang keempat, seperti ini. Min 5, min 3. Berarti 5 ke kiri dan 3 ke bawah. Berarti kita gambar dari sini 5 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5 berarti min 5. Kemudian 3 ke bawah, 1, 2, 3. Nah berarti ini min 3. Maka hasilnya ini min 5, min 3. Jadi dari sini pemahaman AB ini kita sudah memahami 4 model. Jadi yang pertama naik dari arah kanan atas, yang kedua kanan bawah, yang ketiga kiri atas, kemudian kiri bawah. Nah kita lanjutkan. Setelah kita memahami AB dengan nilai positif negatif pada A dan B, juga positif negatif, kita menemukan 4. Nah, ternyata ini masih bisa dikembangkan lagi. Jadi misalnya begini, kita punya 5, 0 kayak ini. 5, 0. Berarti bacanya 5, 0 itu berarti 5 ke kanan. Nah, 0 itu gimana? Ya berarti tidak. Kalau ini kan berarti kan tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi bacanya 5, 0. Berarti 5 ke kanan. 0 itu berarti dia ini bagian ke atas bawah, berarti tidak ke atas, tidak ke bawah. Lalu bagaimana? Ya 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ini 5, 0.
Nah, ini. Jadi seperti ini gambarnya, berarti arah ke kanan. Berikutnya kalau kita menggambar misalnya apa, min 40, berarti dia adalah 4 ke kiri. Nah, 0 berarti tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ada. Jadi dia hanya gambarnya 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah min 4, 0. Kemudian yang berikutnya, berarti di sini 0, 6. Dia tidak ke kiri ke kanan, tapi dia jadi 6 ke atas. Jadi gambarnya gimana? Ya dari sini. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, jadi gambarnya ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini. Jadi 0, 6. Kemudian yang berikutnya 0, min 5. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, dia hanya 5 ke bawah. 5 ke bawah, hanya 5 ke bawah. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 0, min 5. Jadi dari sini kita memahami daripada translasi dengan komponen dan gambarnya, kamu harus sudah bisa menggambar dari dua nilai yang ada, dua-duanya tidak ada 0, positif positif, positif negatif, negatif positif, negatif negatif, kemudian salah satu 0. Maka seperti ini semua itu kalau kita bisa kembali kepada definisi, ya, nah ini kan dibaca sesuai dengan definisi, akhirnya kita bisa menggambar. Nah, begitulah mengenai translasi.